Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Amalia dari Prodi PAI kelas 1D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang masa kodifikasi hadis dari mata kuliah Ulum Al-Hadis. Ada 2 poin pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang pemikiran munculnya kodifikasi hadis, dan yang kedua yaitu pembukuan hadis pada masa tabi'in, pada kalangan tabi'in dan tabi'at at-tabi'in setelah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sebelum ke pembahasan pertama, perlu diketahui terlebih dahulu apa sih kodifikasi hadis itu. Kodifikasi atau tadwin hadis artinya ialah pencatatan, penulisan atau pembukuan hadis. Lalu kapan dan dilakukan oleh siapa? Yaitu pada masa kepemimpinan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, yakni khalifah yang ke-8, yang memberikan instruksi kepada Abu Bakar bin Hazm dan para ulama Madinah agar memperhatikan dan mengumpulkan hadis-hadis dari para penghafalnya. Kemudian ada sebuah hadis yang berbunyi, Ungzur makana hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu fa inni hiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama wa la taqbal illa hadisal nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal tufshul ilma wal tajlisu hatta yu'allama min man la ya'lamu fa innal ilma la yamliku hatta yakuna sirron, yang artinya, lihatlah jika ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tulislah, karena aku takut akan hilangnya pengajaran agama dan perginya para ulama. Dan janganlah kau terima kecuali hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan periksalah ilmu-ilmu itu, serta duduklah di majelis ilmu dan ajarkan ilmu kepada yang tidak tahu, karena sesungguhnya ilmu tidaklah hilang kecuali karena ia tersembunyi atau tidak didakwahkan. Nah, hadis tersebut yaitu instruksi dari Umar bin Abdul Aziz. Nah, setelah ada instruksi dari Umar, kemudian Abu Bakar bin Hazm ini segera mengumpulkan hadis-hadis yang beliau dapatkan, dari baik itu didapatkan oleh beliau sendiri atau dari Amroh yang banyak meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, selain kepada Abu Bakar bin Hazm, instruksi juga tersampaikan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri, yakni ulama yang paling banyak mengetahui hadis dan paling banyak mendapat penghargaan dari umat Islam karena tanpa beliau di antara hadis-hadis itu niscaya hadis-hadis itu akan hilang kayak gitu. Nah, kemudian Abu Bakar bin Hazm ini mengumpulkan hadis-hadis, tapi yang dinilai para ulama itu kurang lengkap, sedangkan Ibnu Syihab Az-Zuhri itu lebih lengkap gitu. Nah, sebenarnya masa kodifikasi hadis ini telah dilakukan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabat, karena tetapi pada masa itu hanya dilakukan oleh perorangan saja atau untuk keperluan pribadi saja. Nah, ke pembahasan poin pertama yaitu apa saja sih yang melatar belakangi munculnya
kodifikasi hadis ini, nah, ada 3 hal pokok, ada 3 hal alasan mungkin ya terlaksanakan kegiatan kodifikasi hadis ini. Nah, yang pertama yaitu beliau khawatir ya, Umar bin Abdul Aziz ini khawatir hilangnya hadis-hadis dan para ulamanya gitu. Jadi para ulama pada saat itu ikut peran dalam medan perang gitu, dalam peperangan itu ikut serta gitu ya. Nah, jadi dikhawatirkan hadis-hadis akan hilang gitu. Nah, yang kedua yaitu takut terjadi percampuran antara hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang palsu. Nah, dan yang ketiga yaitu dengan meluasnya daerah kekuasaan Islam tidak sebanding dengan kemampuan para ulama. Jadi para ulama itu mungkin lebih sedikit dibanding meluasnya daerah kekuasaan Islam gitu. Nah, jadi diperlukannya melakukan kodifikasi hadis seperti itu. Nah, kemudian siapa saja sih yang menjadi yang membukukan gitu ya, bukan yang membukukan hadis pada masa setelah Ibnu Syihab Az-Zuhri gitu ya. Nah, ada tabi'in ya, yaitu Malik bin Anas yang dengan kitab hasil karyanya bernama Al-Muwatta. Kitab tersebut selesai pada tahun 143 Hijriah dan para ulama menilainya sebagai kitab tadwin yang pertama. Nah, kemudian ada Muhammad ibnu Ishaq yang wafat tahun 151 Hijriah di Madinah. Kemudian ada Ibnu Huraij yang wafat tahun 150 Hijriah di Mekah. Kemudian ada Ibnu Abi Zibin yang wafat tahun 158 Hijriah di Madinah. Kemudian ada Ar-Rabi bin Syihab yang wafat tahun 160 Hijriah di Basrah. Kemudian ada Hamad bin Salamah yang wafat tahun 176 di Basrah. Kemudian ada Sufyan Ats-Tsauri yang wafat tahun 161 Hijriah di Kufah. Kemudian ada Al-Auza'i yang wafat tahun 157 Hijriah di Syams. Kemudian ada Ma'mar bin Rashid yang wafat tahun 153 Hijriah di Mesir, di Yaman. Kemudian ada Ibnu Al-Mubarak yang wafat tahun 181 Hijriah di Khurasan. Kemudian ada Abdullah bin Wahab yang wafat tahun 197 Hijriah di Mesir. Dan kemudian ada Jarir ibnu Abdu Al-Hamid yang wafat tahun 188 Hijriah di Rey. Nah, mungkin kurang lebihnya 12 ulama ya yang tercatat di sini. Nah, lalu apa sih yang membedakan karya sebelum dan setelah Ibnu Syihab Az-Zuhri ya? Nah, yang pasti karya sebelum Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri itu karya ulamanya hanya tersampaikan kepada muridnya saja, tidak sampai ke generasi sekarang. Nah, sedangkan setelah Ibnu Syihab Az-Zuhri itu tersampaikan kepada generasi sekarang, bahkan generasi yang lanjut gitu ya, lebih jauh gitu bisa tersampaikan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyimak penjelasan saya. Terima kasih banyak. Mungkin billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.